Ya kan, keturunan-keturunan sebagian di antara mereka mengaku kami adalah Alawi. Tahu Alawi? Diambil dari kata Ali. Mereka bernasab kepada Ali bin Abi Thalib. Taib, kalau memang kalian ini adalah keturunan Ali bin Abi Thalib, nih wasiat mbahmu dulu, wasiat nenek moyangmu dulu. Nabi memerintahkan kepada Ali yang dua-duanya adalah jid kalian. Ya, dua-duanya adalah jid kalian. Gak boleh meninggikan bangunan, meninggikan kuburan, disuruh meratakan dengan tanah. Kok malah sekarang Masya Allah kuburannya kayak sudah kamar manten, lengkap kejenya, ada kelambunya, ada sutranya, kaligrafinya emas, ya, ada dupanya, ada AC-nya, lengkap, ada lampunya, kurang wifi, ya, kurang wifi-nya. Kopi, masa ada kopi? Gak tahu nangkun antum ya. Masih ke sana antum? Masih sering situ-situ? Lihatin loh. Ya. Tapi itu semuanya dari kalangan orang-orang kafir. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita perhatikan di dalam video tersebut, sepertinya lebih ditujukan kepada kelompok Alawiyin. Karena menurut Ustadz Wahabi tersebut, yaitu Ustadz Umar, kelompok Alawiyin ini masih banyak di antara mereka yang meninggikan kuburannya, masih banyak di antara mereka yang menaruh lampu di kuburannya, menaruh kelambu di kuburannya, dan hal-hal yang menurut Ustadz Wahabi tersebut itu tidak diperbolehkan secara syariat. Dengan melandaskan hadis Nabi Muhammad SAW, karena menurut mereka Alawiyin ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Seharusnya mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam perihal tidak boleh meninggikan kuburan, karena Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang diceritakan oleh Hayat Al-Asadi, yaitu kalau kita lihat di dalam Sahih Muslim hadis itu, qala ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tad'ati misalan illa tamastahu la qabran musyrifan illa sawaitahu. Dari hadis ini menyimpulkan Ustadz Wahabi tersebut tidak boleh seseorang itu untuk meninggikan kuburan, tidak boleh seorang itu untuk menaruh lampu, menaruh kelambu dan yang lainnya, karena hal tersebut hal yang dilarang secara syariat berdasarkan hadis tersebut. Akan tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya hadis itu masih umum. Umumnya begini, apakah kubron musyrifan itu apakah ditujukan kepada universal semua kuburan, atau nanti ada pemilihan, atau memang nanti kuburannya misalnya tanah pribadi atau umum, atau nanti masih ada penafsiran. Di dalam hadis tersebut masih umum atau masih universal. Menyikapi hadis yang universal, maka kita untuk mengarahkan dan memahami hadis tersebut tidak boleh kita mengandalkan atau memahami sendiri kemudian mengarahkan hadis tersebut. Perlu kita untuk melihat kepada pendapat ulama tentang hadis tersebut. Kalau kita lihat di dalam kitab Ruhul Bayan, di sini ada kutipan yang menjelaskan qala Syekh Abdul Ghani An-Nabilisi fi Kashfin Nuri an Ashabil Quburi ma khalasatuhu annal bid'atal hasanata al-muwafiqata li maqsudi syar'i tusamma sunnatan. Sesuatu bid'ah hasanah yang mencocoki kepada maksud dari syariat, maka dikatakan sunnah juga. Fabina'ul qubabi ala quburil ulama'i wal awliya'i was sulha'i wa wad'us suturi wal amaimi wasyabi ala quburihim amrun jaizun. Adapun membuatkan kubah di kuburannya para ulama, kuburannya para wali, kuburannya para sulaha, menaruh satir, menaruh imamah, menaruh baju di kuburannya para aulia, para ulama, para sulaha, itu amrun jaizun, suatu perkara yang diperbolehkan. Idza kana al-qasdu bidzalika at-ta'dima fi a'yunil 'ammati hatta la yahtakiru shahib hadzal qabri. Apabila tujuannya tersebut ingin memberikan takdim kepada ainul ammah, sehingga orang yang berziarah ke makam tersebut tidak merendahkan jasad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali, para awliya, para sulha ada termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syariat menganjurkan untuk menghormati mereka. Sehingga meskipun mereka sudah wafat tetap harus menghormati jasadnya, karena tujuan hal tersebut merupakan tujuan yang dilegalkan oleh syariat, maka itu hal yang diperbolehkan, atau bahasa yang di sini yang diungkapkan adalah termasuk hal yang sunnah juga.
Jadi kalau melihat dari kitab Ruhul Bayan ini menjelaskan bahwasanya membuat satir dalam kuburannya para ulama, para aulia atau para dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu hal yang legal, satu hal yang diperbolehkan di dalam syariat, di dalam kitab Ruhul Bayan. Kemudian kalau kita melihat di dalam kitab fikih, di dalam membuat kubah atau membangun kuburan, itu masih ada penafsiran. Seperti kalau kita lihat di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab lin-Nawawi, di sini ada kutipan, beliau mengutip, qala ashabuna wa in kana al-qabru fi milkihi jaza bina'u ma sya'am al-karahati wa la yuhdamu alaihi. Mengatakan ashabuna, berarti ashabus Syafi'iyah mengatakan bahwasanya apabila kuburan tersebut adalah di tanah milik, bukan tanah umum atau musabbalah, maka membangunnya itu boleh. Kalau di tanah milik, maka boleh membangunnya. Jadi kalau di tanah musabbalah, maka tidak boleh dibangunnya. Dalam artian begini, kalau misalnya seseorang itu memendam mayit di tanah pribadi, bukan tanah musabbalah atau tanah umum, maka membangunnya itu tidak apa-apa. Dalam artian cuma dimakruhkan dan tidak boleh seorang untuk merobohkannya. Jadi di dalam fikih itu ditafsil antara kuburan tanah umum, antara kuburan tanah pribadi. Jika tanah pribadi itu diperbolehkan, minimal hukumnya itu dimakruhkan, dalam artian dimakruhkan. Kalau di kuburan musabbalah atau di kuburan umum, maka tidak diperbolehkan, dalam artian itu diharamkan. Jika ada orang yang membangun kuburan di kuburannya, maka itu tidak diperbolehkan, sehingga kalau tetap melakukan harus dirobohkan. Ini dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab lin-Nawawi. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah, di sini ada pembahasan al-bina'u 'alal quburi yukrahu tajsisul qabri wal bina'u 'alaihi in kana fi ardin kana yamlikuhul mayyitu aw ardin mawatin bila qasdin mubahatin fa in kana fi maqbaratin musabbalatin harumal bina'u wa yuhdamu in bunya li'annahu yudayyiqu 'alan nasi wala farqah fi dzalika baina ayyabniya qubbatan aw baitan aw masjidan. Jadi di sini jelaskan bahwasanya ada pemilahan apakah itu tanah milik atau tanah umum atau musabbalah. Jika tanah milik, maka itu diperbolehkan, dalam artian tetap dimakruhkan. Kalau tanah musabbalah atau tanah umum, maka tidak diperbolehkan, karena alasannya kalau di tanah umum itu tatyikun linnas, dalam artian kalau bahasa kita itu mengambil haknya orang lain yang seharusnya bisa dimuat satu orang. Dengan dibangunnya kubah, maka yang muat satu orang ini jadi tidak bisa untuk diisi satu orang, begitu kalau bahasa gampangnya seperti itu. Jadi kalau di dalam fikih itu sendiri, terutama di dalam mazhab Asy-Syafi'i, ini memang ada pemilahan antara kuburan umum dengan kuburan pribadi, antara tanah umum dengan tanah pribadi. Jika tanah pribadi, maka itu diperbolehkan atau dimakruhkan. Kalau di tanah umum itu tidak diperbolehkan, dalam artian diharamkan. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i ini juga dipilah antara nabi, syuhada dan solehin dengan orang biasa. Kalau nabi, para syuhada, para solehin itu diperbolehkan untuk membuatkan kubah baginya, membuatkan kijing bagi mereka itu diperbolehkan. Seperti halnya di dalam kitab Nihayatuz Zan ini, wastasna ba'duhum quburul anbiya'i wasyuhada'i wassalihin wa nahwihim walau kana bi qubbatin li'ihya'i ziyarati wat tabarruki bihim. Dikecualikan kuburnya para nabi, kuburnya para syuhada, kuburnya para solehin itu diperbolehkan meskipun membangun kubah di kuburan tersebut. Karena untuk tujuannya orang yang berziarah ke makam tersebut, karena tujuannya untuk bertabaruk di makam tersebut. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu, kalau misalnya di kuburan umum, sedangkan yang dipendam itu adalah si mayitnya, itu adalah orang syuhada, orang solehin, maka diperbolehkan untuk membangun kuburan tersebut meskipun membangun kubah di kuburan tersebut. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu dipilah antara kuburannya orang solehin dengan kuburannya orang biasa. Kalau orang solehin, syuhada, para nabi itu diperbolehkan meskipun itu di tanah umum. Kemudian kalau orang biasa maka tidak diperbolehkan. Itu di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dari keterangan ini bisa disimpulkan bahwasanya Ustadz Wahabi tersebut, Ustadz Umar tersebut, di dalam mengharamkan seseorang membangun suatu bangunan di kuburan dengan universal, dengan tanpa menafsil, itu menurut saya salah. Dalam artian beliau ini mungkin kurang baca atau kurang referensi. Sebab kalau orang itu kurang referensi, gampang menghukumi atau menyalahkan orang lain.
Dan beliau ketika menyalahkan para Alawiyin yang membangun kuburannya, yang membuat kubah kuburannya, itu menurut saya itu hal yang keliru, sebab mereka itu secara mazhab Syafi'i itu ada landasannya. Kemudian kalau kita lihat dari keterangan tersebut bahwasanya memang di dalam madhab itu ada perbedaannya. Perbedaannya begini, antara orang biasa dengan orang syuhada, solehin dan yang lainnya itu memang dipilah-pilah. Dalam artian kalau misalnya seorang nabi, seorang syuhada, seorang solehin, maka ketika dipendam di kuburan umum masih ada dispensasi untuk diperbolehkannya dibangun kuburannya tersebut, baik dengan kubah atau yang lainnya. Kemudian kalau orang biasa juga ditafsil, kalau di kuburan umum itu tidak diperbolehkan untuk dibangun. Kalau di kuburan pribadi dalam artian tanah pribadi itu diperbolehkan. Jadi kalau kita simpulkan secara simpel, maka bagaimana hukumnya membangun kuburan, maka ditafsil. Jika kuburannya tersebut adalah di tanah pribadi maka diperbolehkan, jika di tanah umum tidak diperbolehkan. Jika tetap membangun harus dirobohkan. Kemudian apabila si mayit tersebut orang biasa, maka tidak boleh juga untuk dibangun di kuburannya di tanah umum. Kalau di tanah pribadi diperbolehkan. Kalau syuhada atau para nabi atau para solihin maka diperbolehkan baik di tanah umum ataupun di tanah pribadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang masalah tersebut. Intinya ustadz tersebut menurut saya kurang referensi di dalam menghukumi sesuatu masalah. Ketika menghukumi suatu masalah dengan tanpa banyaknya referensi, maka gampang kita untuk menyalahkan orang lain. Ini fakta yang sering terjadi di kelompok sebelah atau kelompok Wahabi. Karena mereka itu banyak menyalahkan kelompok yang lain karena menurut saya yang saya pandang itu karena sedikitnya referensi yang mereka baca, sehingga dengan minimnya referensi gampang mereka untuk menghukumi syirik, menghukumi orang lain sah dan yang lainnya. Dan kata syirik menurut saya ketika dinisbatkan pada seseorang itu sangat bahaya karena banyak konsekuensi yang nanti akan terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.